Hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita masih lanjutan yang kemarin tentang kajian inti ajaran Islam, yaitu temanya tentang 3 skema utama inti kajian ajaran Islam. Yang kemarin saya jelaskan ada 3, yaitu ibadah, yang kedua akhlak, yang ketiga adalah kemuliaan. Ibadah kemarin sudah dijelaskan sedikit, saya lanjutkan lagi bahwa Allah telah ciptakan manusia ini dan juga makhluk Allah yang lainnya untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia yang Allah perintahkan untuk beribadah, tetapi semua makhluk Allah beribadah. Bahkan semua makhluk Allah ini sudah ditakdirkan. Suka atau tidak suka, semuanya beribadah kepada Allah. Binatang di lautan seperti ikan, tumbuh-tumbuhan, kayu, batu, air, udara, angin, cahaya, semuanya beribadah kepada Allah. Di antaranya Allah katakan semuanya bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Subhanahu wa taala, Allah tidak jadikan manusia hanya semata-mata hidup ini untuk ibadah. Tetapi Allah jadikan manusia, tujuan penciptaannya menjadi khalifah. Mana yang besar sekali tujuan dan maksud Allah menciptakan manusia. Kalau hanya sekedar ibadah, jangan manusia yang diciptakan, cukup saja makhluk seperti malaikat atau malaikat itu sendiri yang kerjanya hanya ibadah. Padahal manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan, kekhilafan, kelemahan, keterbatasan, dan kadang-kadang menjalani kebodohannya dalam kehidupan ini. Jadi manusia ini gudangnya kesalahan. Sehingga Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti bersalah, berkhilaf, melakukan sesuatu kesalahan atau kekhilafan. Sebaik-baik orang yang salah dan khilaf itu adalah orang yang senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa inti daripada ibadah? Inti daripada ibadah itu ada 3 yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh para nabinya. Ujung-ujungnya ibadah itu mengajarkan kita untuk meminta ampun kepada Allah. Jadi kalau kita ibadah tidak meminta ampun kepada Allah, rugi. Karena ibadah itu tujuannya, akhirnya itu intinya adalah meminta ampun kepada Allah. Semua agama yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul ini mengajarkan sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW bahwa ibadah itu ujung-ujungnya adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi haji, di sana kita minta ampun kepada Allah. Selesai sholat, kita minta ampun kepada Allah. Ketika kita berbuka puasa, kita minta ampun kepada Allah. Ketika bangun tahajud malam, kita minta ampun kepada Allah. Karena manusia yang mendapatkan ampunan Allah ini manusia yang beruntung. Manusia tidak bisa semata-mata dengan ibadahnya dimasukkan ke dalam surga. Tetapi dikatakan dalam hadis bahwa seseorang itu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Apa itu rahmat Allah? Rahmatnya itu apa? Yang paling terbesar adalah maghfiratum minallah, ampunan dari Allah. Maka selalu dikatakan mereka mendapat pahala yang besar dari sisi Allah dan mereka mendapatkan ampunan atas semua dosa-dosanya. Nah, ini selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya pahala, tetapi yang Allah berikan adalah ampunan. Karena untuk mendapatkan surga itu perlu ampunan. Tanpa ampunan Allah nggak bisa. Seberapapun banyaknya ibadah Bapak dan kita semua, itu nggak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Sebab apa? Coba kita hisap mana lebih banyak nikmat Allah dengan pahala amal ibadah kita. Nggak mungkin sama. Lebih banyak nikmat Allah. Maka Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu coba untuk menghitung nikmat Allah, kamu pasti tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tak bisa. Jadi kita imbangkan nikmat Allah dengan seluruh amal ibadah kita, nggak bisa. Artinya
kita masih berutang. Minus dia. Bagaimana mau masuk surga? Yang kedua, dengan dosa-dosa kita. Setiap hari kita buat dosa, buat kesalahan, buat kekhilafan. Bisa nggak mengimbangi dengan amal ibadah kita, pahala ibadah kita? Nggak bisa. Jadi dua hal ini saja sudah nggak bisa. Jadi jangan kita merasa bahwa kita menjadi ahli ibadah pasti masuk surga, belum tentu. Itu kehendak Allah. Tetapi ada disebutkan kamu itu masuk surga dengan rahmat Allah. Yang kita cari itu rahmat Allah setelah kematian, ampunan. Makanya kita beribadah tuh di akhir ibadah tuh kita minta ampun terus. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Dan tidak pernah bosan meminta ampun kepada Allah. Tingkat yang paling tinggi setelah kematian mendapatkan ampunan Allah. Maka dia mendapatkan kesejahteraan, keselamatan, ketenangan. Yang pertama sekali awal daripada kehidupan akhirat itu adalah alam barzah. Tapi ini belum akhirat, baru bukan limbahnya saja. Ini adalah kehidupan perantaraan dalam penantian menuju alam akhirat sebenarnya. Barzah itu belum akhirat lagi. Dia penantian. Makanya masih berpengaruh, masih berperan syafaat. Syafaat Bapak melalui apa? Yasin. Syafaat Bapak melalui apa? Al-Fatihah. Syafaat Bapak melalui apa? Sedekah. Syafaat Bapak melalui apa? Kurban. Syafaat Bapak melalui apa? Zikir. Karo Pak. Kenapa? Dia masih di alam barzah penantian. Tapi ketika pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada makhluk satupun termasuk manusia ataupun para nabi yang dapat memberikan syafaat, kecuali pada saatnya nanti Rasulullah memberikan syafaat akbar, yaitu disegerakan hisab. Gak bermain di situ Pak. Hisab belum disegerakan. Waktu dihisab manusia, di situ ada syafaat. Ya, ada syafaat dari Rasulullah, ada syafaat dari amal ibadat. Tapi ketika belum syafaat pada yaumul hisab, sebelum yaumul hisab, pada hari kiamat di mahsyar itu tidak berlaku syafaat. Ketika di alam barzah syafaat masih berlaku Pak. Doa Bapak berlaku, zikir Bapak berlaku, baca Al-Quran Bapak kirimkan berlaku. Masih dia belum masuk akhirat, mari penantian dia Pak. Jadi kalau Subhanahu wa ta'ala jadi ampunan ini Allah berikan yang paling besar setelah kematian. Ketika dia mendapatkan ampunan, dia mendapatkan kesejahteraan. Itulah yang kita harapkan, ampunan Allah. Anak kecil masuk surga. Ketika dia mati masih belum akil balik. Kenapa? Karena anak kecil gak ada dosa Pak. Kita banyak dosa. Umur 1 tahun meninggal, masuk neraka atau surga? Masuk surga. Kenapa? Gak ada dosa. Nah, kenapa kita masuk neraka? Karena dosa kita. Maka kita minta ampun. Itu yang utama Pak. Kalau Bapak sudah mendapatkan ampunan, selesai semuanya. Surga, ketenangan, kenyamanan hidup itu dapat. Makanya inti daripada ibadah itu minta ampun kepada Allah. Yang kedua, mengadu terhadap permasalahan kita. Jadi apa permasalahan kita? Curhatnya kepada Allah. Kalau orang sekarang banyak curhat melalui media sosial, itu bikin rusak. Dia ada bermasalah dengan suaminya, bermasalah dengan istrinya, dengan orang tuanya, mertuanya, curhat di media sosial, rusak dia. Bisa akhirnya tuntut menuntut akhirnya Pak. Nah ini yang bersih kita jaga. Jadi curhatnya kepada siapa? Minta pertolongan, mengadu permasalahan kita kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdi, hanya kepada Engkau kami meminta tolong. Kalau doa sifatnya umum. Saya selesai sholat 5 waktu, saya doakan jemaah. Karena itu kewajiban imam. Imam yang tidak mendoakan makmum, imam itu berkhianat kata Rasulullah. Makmum tidak wajib mendoakan imam. Dia boleh mengaminkan imam. Kalau imamnya membaca doa, boleh, tidak masalah. Tapi kalau imam, walaupun dia sendiri, dia wajib mendoakan jamaahnya. Nah, ini hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadirin juga Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Meminta pertolongan, minta tolong itu kepada Allah. Kalau minta bantuan kepada makhluk, Pak dokter bantulah saya sakit. Nah, itu minta bantuan sebenarnya. Kalau minta tolong isti'adah, iya kana budu wa iya kana nasta'in, itu hanya Allah. Cuma dalam bahasa kita seharian kita sering ngomong tolonglah saya, karena sudah jadi bahasa kebiasaan. Tapi yang kita masukkan tolonglah saya tadi itu adalah bantuan, minta bantu. Kalau kepada Allah memang betul-betul minta tolong. Kalau orang itu minta pertolongan kepada selain Allah, dia jadi syirik. Apa saja dalam kehidupan ini meminta pertolongan kepada selain Allah itu syirik. Syirik ini kalau dia tidak bertobat kepada Allah sebelum sakaratul maut dan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal dalam api neraka. Jadi ibadah kita ini inti ujung-ujungnya adalah bagaimana kita minta ampun, kita mengadu dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapat dari ibadah itu cahaya ibadah yang masuk. Yang dengan cahaya itu Allah memberikan kekuatan, memberikan kecerdasan, dan Allah memberikan kesehatan kepada seseorang. Cahaya ibadah itu didapat dengan kualitas ibadah. Nanti kita akan sampai pada pembahasan tentang meningkatkan kualitas ibadah. Mulai dari sholat, zikir, dan lain seterusnya. Tapi hari ini kita hanya menjelaskan nur ibadah itu masuk ketika kualitas ibadahnya sudah mulai meningkat dan membaik. Dia akan masuk ke dalam jiwanya, sehingga jiwanya berubah dan perilakunya juga berubah. Dengan sebab apa? Dengan sebab ibadahnya itu. Maka dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi berapa banyak orang yang sholat tapi nggak berubah perangainya. Korupsi jalan terus, menzalimi orang masih jalan terus, ambil hak orang masih jalan terus, menipu dalam timbangan masih jalan terus, ya, tidak menunaikan kewajiban masih jalan terus, membohongi dan menipu orang lain masih jalan terus dalam kehidupannya. Padahal dia sudah sholat, bahkan selalu ke masjid, ya, bahkan selalu sholat berjamaah, tapi kok nggak berubah? Karena nur ibadah sholatnya itu belum masuk ke dalam jiwanya, belum meresap. Walamma yadkhulul ibad fi qulubikum, kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Karena iman, cahaya iman, di antaranya adalah cahaya ibadah itu belum masuk ke dalam hatimu, sehingga kamu belum berubah. Puasanya belum berubah dirinya, jiwanya masih tidak tenang, masih gelisah, jiwanya belum bisa dikontrol hawa nafsunya, emosinya dengan puasanya. Rajin zikir tapi suka marah-marah, rajin zikir tapi cepat tersinggung, rajin zikir tapi masih menganiaya orang, ambil hak orang, tidak ada ketenangan dalam kehidupannya, padahal dia rajin zikir, bahkan dia seorang khalifah dalam satu tarikat. Ya, ini realitas saya ceritakan. Kok bisa begitu? Nur cahaya zikirnya itu belum masuk ke dalam kolbunya, baru hanya sampai bibirnya atau sampai tenggorokannya, belum turun dia. Allah Subhanahu wa taala, itulah perlunya kita peningkatan kualitas ibadah kita, sehingga nur itu masuk ke dalam jiwa kita. Demikian pengajian kita pada siang hari ini. Semoga makna dan hakikat ibadah itu betul-betul dapat kita jabarkan dalam kehidupan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.